Biasanya berburu harimau, malah dikutuk jadi taman nasional. Tapi sebelum itu, kita bumper dulu. Selamat datang di Sikon Secara investigasi dan konspirasi. Ya, kembali lagi bersama gue Raka Marga Satwa. dan gua Luis Taman Nasional. Ngomongin teman nasional, kali ini kita bakal ngebahas seorang kolonel yang tiba-tiba dikutuk jadi taman nasional. Ceritanya gimana tuh? Katanya dia udah banyak ngebunuh harimau atau dan lain-lain gitu ya. Ya, jadi ada seorang kolonel bernama Edward James Corbett. Adalah seorang pemburu, pelacak, naturalis, dan penulis Inggris kelahiran India yang berburu sejumlah harimau dan macan tutul pemakan manusia di anak benua India. Dia memegang pangkat kolonel di Angkatan Darat British Indian untuk negara bagian Uttar Pradesh dan Uttarakhand di India. Dan dia dipanggil untuk membunuh harimau dan macan tutul pemakan manusia yang memangsa di daerah tersebut. Dia menulis Man Eaters of Kumaon, Jungle Lore, dan buku-buku lain untuk menceritakan perburuan dan pengalamannya yang mendapat pujian kritis dan kesuksesan komersial. Ia menjadi seorang yang rajin memotret dan menyuarakan perlunya melindungi satwa liar India dari pemusnahan. Sejak kecil, Jim terpesona dengan hutan dan satwa liar di sekitar rumahnya di Kaladungi. Diego. Oh iya, kayak Diego dia. Melalui perjalanan yang sering, dia belajar mengidentifikasi sebagian besar hewan dan burung melalui panggilannya. Nah, seiring berjalannya waktu, ia menjadi pelacak dan pemburu yang baik. Dia belajar di Oak Opening School yang bergabung dengan Philander Smith College di Nainital, yang kemudian dikenal sebagai Sekolah Perang Halet dan sekarang dikenal sebagai Birla Vidya Mandir Nainital. Si Jim ini tuh punya punya skill berburu macan tutul dan harimau nih. Selama hidupnya si Jim Corbett ini melacak dan menembak beberapa macan tutul dan harimau. Sekitar selusin di antaranya adalah pemakan manusia yang terdokumentasi oleh dia gitu. Corbett memberikan perkiraan korban manusia dalam bukunya, termasuk di Man Eater of Kumaon di bukunya itu, The Man Ending Leopard of Rudraprayag, dan The Temple Tiger. Berdasarkan perhitungan total, kucing besar itu telah membunuh kurang lebih 1.200 pria, wanita, dan anak-anak totalannya tuh, menurut si Corbett nih. Nah, ada beberapa perbedaan dalam jumlah resmi kematian manusia yang dicatat oleh pemerintah Inggris dan India dan perkiraan Corbett. Ya, dia belum komunikasi tuh dia sama pemerintah Inggris dan India. Jadi beda hasilnya. Nah, tapi kan emang satu harimau itu tahu tuh ciri-cirinya apa gitu yang ngebunuh 1.200 orang ini nih. Ada di masing-masingnya gitu sih kalau nggak salah. Pokoknya totalnya jadi 1.200. Oh, Satu harimau kalau nggak salah 400 apa. Oke. Harimau pemakan manusia pertama yang dibunuhnya adalah harimau Chapawat. Ini harimau Chapawat juga kayaknya dari Thailand, turunan tuh Chapawat. Campawat gitu bacanya doh kalau Thailand. Aduh, kenapa tulisan bertanggung jawab atas sekitar 436 kematian yang terdokumentasi. Meskipun sebagian besar korbannya adalah harimau, si Corbett ini berhasil membunuh setidaknya 2 macan tutul pemakan manusia. Yang pertama adalah panda leopard pada tahun 1910, 100 tahun sebelum Piala Dunia Afrika. Masa perbandingannya Piala Dunia Afrika ya jauh banget itu ya. Oke. Yang kedua adalah macan tutul Rudraprayag pemakan manusia pada tahun 1926 yang meneror para peziarah yang melakukan perjalanan ke tempat suci Hindu Kedarnath dan Badrinath. Susah banget sih tulisan India. Oh, Badrinath ya. Ya, pokoknya ke Badrinath sama Kedarnath nih selama lebih dari 8 tahun dan dikatakan bertanggung jawab atas lebih dari 126 kematian. Ini cukup bingung juga ya, hewan disuruh tanggung jawab tuh gimana tuh? Apakah zaman dulu hukumnya udah ada apa gimana, kita nggak tahu tuh. Nah, pemakan manusia terkenal lainnya yang dia bunuh adalah pemakan manusia Talades, pemakan manusia Mohan, pemakan manusia Tak, pemakan manusia Muktasar, dan harimau betina Chowgar. Analisis terhadap bangkai, tengkorak, dan sisa-sisa yang diawetkan menunjukkan bahwa sebagian besar pemakaman. Bener ya? Pemakaman ya? Oh, pemakaman ya? Oke. Yang diawetkan menunjukkan bahwa sebagian besar pemakan manusia menderita penyakit atau luka seperti duri landak yang tertancap jauh di dalam kulit atau luka tembak yang belum sembuh, seperti yang dialami pemakan manusia Muktasar. Artinya ya yang ngebunuh manusia itu ya. Harimau pemakan manusia Tak ketika dikuliti oleh Jim ini memperlihatkan 2 luka tembak lama. Salah satunya bahunya menjadi infeksi dan bisa menjadi alasan harimau betina menjadi pemakan manusia menurut si Jim ini. Jim lebih suka berburu sendirian dan berjalan kaki, mengejar hewan berbahaya. Dia juga sering berburu bersama si Robin, seekor anjing kecil yang dia tulis di Man Eaters of Kumaon.
di bukunya itu. Tapi selain dia sering membunuh harimau yang pasti tuh harimaunya makan manusia, taunya juga ada yang dia ngebunuh harimau tuh nggak makan manusia harimaunya. Oh iya, kenapa tuh? Iya, misalnya kayak ini, Corbett membunuh Bachelor of Poalgark yang berukuran luar biasa besar dan banyak dicari. Meskipun harimau ini tidak pernah membunuh manusia. Datanya dari mana itu? Apa zaman dulu emang udah ada data-data gitu ya? Maksudnya pemerintah Inggris yang pas masih di India? Iya, gua rasa pemerintah Inggris sama yang zaman dulu di India tuh mereka sering nulis gitu, nulis data-data gitu. Oke. Masih liar banget berarti ya India ya? Iya, India tuh masih hutan-hutan gitulah pokoknya. Oke. Sekarang jajanannya liar sekali lah. Sekarang yang liar ini ya kelakuan tukang jualan street foodnya. Betul. Sama TikTok jeleknya tuh biasanya tuh. Lanjut. Bersama Champion, teman baik dari Jim Corbett, ia memainkan peran penting dalam membangun Taman Nasional pertama di India di perbukitan Kumaon. Taman Nasional Hailey, yang awalnya bernama Lord Hailey, taman ini diganti namanya untuk menghormati Corbett pada tahun 1957. Jim Corbett tinggal di Gurney House, Nainital bersama saudara perempuannya Maggie Corbett. Tempat ibu mereka juga pindah pada tahun 1881 setelah kematian ayah mereka. Mereka menjual rumah tersebut kepada Nyonya Kalavati Farma sebelum berangkat ke Kenya pada bulan November 1947. Rumah tersebut kini menjadi kediaman pribadi yang telah diubah menjadi museum dan dikenal dengan nama Museum Jim Corbett. Dan fun fact, si Jim ini tidak mempunyai istri. Soalnya di bukunya dia tulis kayak gitu. Karena dia lebih suka berburu gitu. Mungkin fetish dia hewan kali ya. Iya juga ya. Nggak. Mungkin dia emang liar banget. Maksudnya kayak wah saya lebih suka berpetualang gitu daripada mengurusi perempuan kan. Berpetualang bersama teman dengan Jack anjing dan juga si Finn. Tahu nggak? Tahu Adventure Time kan. Soalnya Adventure Time tuh abisnya Gumball. Jadi gue skip. Cuman nyampe intronya doang. Nyampe itu doang. Iya. Tapi lanjut aja ya. Apa udah di penghujung nih? Oh ya udah. Terima kasih semuanya. Oh bukan. Cepet banget ya endingnya. Menurut lu gimana nih tentang Jim Corbett yang dia membunuh beberapa harimau, tapi akhirnya dia bikin museum satwa juga untuk harimau itu? Museum satwa, museum kan udah diawetin kan jatuhnya kan. Kalau yang museum ya. Itu udah di air keras. Tapi kalau kata gue sih emang gue nggak tahu deh. Kayaknya hobinya orang-orang zaman-zaman itu tuh emang suka ini nggak sih berpetualang terus menembak gitu-gitu kan. Mungkin zaman dulu karena apa ya daerah hijaunya masih banyak gitu. Kalau sekarang kan emang udah di banyak gedung-gedung gitu-gitu jadi kayak emang udah susah kan kalau Iya betul. Selain itu juga dulu mungkin kegiatan hiburannya juga yang kayak gitu-gitu lah ya. Iya, zaman dulu gitu. Betul. Tidak ada rental PS, tidak ada warnet, jadi kayak anak kecil, aduh, ayo kita berburu guys. Yalah, let's go lah ke hutan gitu ya. Tapi lu tau gak sih salah satu wishlist gue yang akan gue lakuin sebelum mati adalah gue pengen berburu babi hutan sebenarnya ya. Di mana? Di Papua? Di manapun itu gitu, mau di daerah Jawa kayak mau di daerah Sumatera, gue pengen banget sumpah. Gue kayak penasaran gimana sih bang, lu tengah malam Feeling berburu gitu ya. Iya, walaupun mata gue tuh minus parah gitu ya, cuman kayak gue pengen banget nih berburu, kayak seru banget nih. Mungkin kalau ada waktu bisa kali kita berburu juga. Bisa nanti kita bikin ini ya, sikon langsung live streaming berburu. Waduh, dari hutan mana gitu lah ya. Yoi. Kalau lu gimana nih, Wis? Dengan si Jim ini nih. Dari kecil suka ini sih memang ya, suka mengeksplor. Jadi bisa ikutan dalam berburu gitu. Ya mungkin lingkungan dia juga support sih ya. Iya dari sih. orang tuanya juga mungkin ya. Bener. Jadi dia enak, nggak harus capek-capek beli alat juga kan. Alatnya udah ada gitu. Jadi tinggal ngelatih skill aja kan. Iya betul. Tapi dia minta alatnya dulu gimana ya? Oh nggak, mungkin zaman dulu kalau misalkan di bandel, gue tembak lu ya gitu. Kalau sekarang kan dicubit ya. Kalau dulu ditembak, tembak langsung ya. Kalau nggak dikasih opsi tuh, mau mama tembak, mau jadi anak baik atau mau kasih keluar biar dimakan harimau. Oh iya juga ya. Kalau dulu kan belum ada tuh wewe gombel gitu, belum ada. belum ada. Zaman dulu langsung dikasih harimau anjing. Ada fun fact lagi nggak tentang si Jim ini nih sebelum kita tutup? Udahlah ya. Oke lah. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Kita ada di mana aja, Wis? Kita ada di Twitter, Instagram, TikTok, dan juga YouTube tentu saja yang kalian tonton sekarang ini. Atau kalian dengerin di podcast, kita ada di Spotify dan Noise. Yoi. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, yang terutama. Jangan lupa di-share juga. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kasus dan berita-berita lainnya. Bye.